Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar para pecinta sejarah peradaban Islam? Pada 5 video sebelumnya telah kita ulas bersama bahwa dinasti Mamluk didirikan oleh para budak militer milik para sultan dinasti Ayyubiyah, sebuah dinasti yang didirikan oleh Salahuddin Al-Ayyubi di Mesir. Sultan pertama dinasti Mamluk adalah seorang wanita bernama Syajaratud Dur yang merupakan ratu dari sultan terakhir dinasti Ayyubiyah, Najmuddin Ayyub. Syajaratud Dur mengambil alih kepemimpinan karena Turan Shah yang merupakan putra mahkota saat itu tidak sedang berada di Mesir karena memegang urusan di Syria ketika Sultan Najmuddin Ayyub wafat dalam peperangan melawan tentara salib. Sepulangnya Turan Shah dari Syria, maka pelantikan sang putra mahkota untuk menjadi sultan pun dilaksanakan demi lestarinya silsilah kepemimpinan dinasti Ayyubiyah. Namun, karena dinilai tidak berkompeten dan ada kecenderungan untuk mendahulukan suku Kurdi daripada Mamluk untuk mengisi kekosongan pemerintahan, maka Turan Shah dikudeta oleh para pembesar Mamluk pada masa itu. Lalu ditunjuklah Syajaratud Dur sebagai sultanah pertama yang mengangkat nama Mamluk ke kancah perpolitikan istana, memutus silsilah Ayyubiyah pada dirinya. Syajaratud Dur pun dinobatkan sebagai sultanah Mamluk pertama saat itu. Tidak lama setelah itu, surat dari Khalifah Abbasiyah pun dilayangkan kepada Syajaratud Dur. Isi surat tersebut menjelaskan bahwa keamiran suatu negeri tidak boleh dijabat oleh seorang wanita. Maka Syajaratud Dur pun mengundurkan diri sebagai sultanah, lalu mengangkat Izzuddin Aibak yang saat itu menjabat sebagai kepala militer Mamluk untuk menjadi sultan. Dan Syajaratud Dur menikahinya sehingga ia menjadi ratu Mamluk saat itu. Setelah Izzuddin Aibak wafat, kepemimpinan Mamluk dipegang oleh anaknya yang masih di bawah umur, yang dimana tidak lama setelah pelantikannya ia digantikan oleh Saifuddin Qutuz selaku wakilnya karena kondisi genting diakibatkan invasi Mongol yang kian mendekat. Saifuddin Qutuz selaku sultan keempat Mamluk memiliki prestasi besar di masanya, yaitu menghancurkan mitos bahwa pasukan Mongol tidak terkalahkan. Peperangan Ain Jalut yang terkenal menjadi saksi atas keperkasaan Saifuddin Qutuz. Namun sayang, tugas Qutuz selesai sampai di situ. Kepemimpinan selanjutnya dipegang oleh Sultan Baibars al-Bundukdari yang di tangannya masa keemasan Mamluk mencapai puncaknya. Selama pemerintahannya selaku sultan kelima dinasti Mamluk, Baibars menjalin persahabatan dengan penguasa Mongol dan Eropa. Setelah menjadi sultan, segera ia membuat persekutuan dengan raja atau khan Mongol dari Kipchak, tempat kelahirannya, di lembah Volga. Juga dengan penguasa Konstantinopel dijalin hubungan yang baik dengan mengirim duta dari patriark atau kepala gereja dari Mesir ke kota itu. Pada tahun 1264 Masehi, Baibars menandatangani perjanjian perdagangan dengan Charles dari Anjou, Raja Sisilia. Perjanjian yang sama juga dilakukan dengan James dari Aragon dan Alfonso dari Sevilla. Langkah politik Baibars yang paling besar dalam memajukan dan mengukuhkan kekuasaannya ialah: pertama, menyingkirkan petinggi-petinggi Mamluk yang menjadi saingannya. Kedua, mengangkat sederetan Khalifah Abbasiyah yang baru setelah Baghdad diserbu tentara Mongol, termasuk mendatangkan ke Mesir seorang amir dari keluarga Abbasiyah, kemudian mengangkatnya menjadi khalifah di Kairo. Dengan demikian, Mesir menjadi pusat dunia Islam ketika itu. Walaupun khalifah-khalifah baru ini diperlakukan tidak lebih hanya sebagai boneka, tidak memiliki otoritas dan wilayah kekuasaan sedikit pun.
Kebijaksanaan ini hanya untuk memberikan legitimasi dan memperoleh respek dari kalangan kaum muslimin, sekaligus untuk memperoleh dorongan spiritual dalam menentang kelompok Syiah Alawiyin yang sejak dinasti Fatimiyah mempunyai pengaruh yang cukup besar di Mesir. Masa pemerintahan Baibars ini diliputi suasana peperangan yang berturut-turut dengan tentara salib dari tahun 1261 Masehi hingga 1271 Masehi. Ia berhasil menduduki Arsuf dan merusak bentengnya. Ia menaklukkan Java dan Antokia pada tahun 1268 Masehi. Sesudah itu, ia menyerang ke Armenia beberapa kali dan mengusir tentara Mongol dari Asia Kecil pada tahun 1277 Masehi. Ia berhasil menduduki seluruh semenanjung Arabia selain negeri Yaman, sehingga batas Mesir sebelah selatan membentang jauh sampai ke negeri Nubia atau Sudan, yaitu batas yang belum pernah dicapai sebelumnya. Daerah barat laut benua Afrika semuanya telah ditundukkan dan penduduknya diharuskan membayar upeti kepada Sultan Baibars. Walaupun Sultan Baibars panglima yang haus perang, ia sangat dicintai oleh rakyatnya karena keadilan dan kebijaksanaannya, terutama usahanya dalam memajukan Mesir. Dengan terhindarnya Mesir dari kehancuran, maka keberlangsungan dari perkembangan peradaban sejak masa Abbasiyah relatif terlihat, dan beberapa di antaranya dari prestasi yang pernah dicapai pada masa Abbasiyah masih bertahan di Mesir. Kemenangan dinasti Mamalik atas tentara Mongol di Ain Jalut merupakan modal besar untuk menguasai daerah-daerah sekitarnya. Banyak penguasa di negara kecil mengikat perjanjian kesetiaan dengan dinasti Mamalik. Untuk menjalankan pemerintahan dalam negeri, Baibars mengangkat anggota militer sebagai elit politik, dan untuk memperoleh simpati dari kerajaan Islam lainnya, Baibars membaiat Al-Mustansir II sebagai khalifah keturunan Abbasiyah yang berhasil meloloskan diri dari serangan Mongol. Sehingga Khalifah Abbasiyah setelah Baghdad dihancurkan oleh tentara Mongol berhasil dipertahankan oleh dinasti Mamalik di Mesir dengan Kairo sebagai pusatnya. Pada tahun 1263 Masehi, Baibars mengangkat hakim kepala untuk masing-masing 4 mazhab fikih, seorang syekh kepala untuk karangan sufi, dan seorang pimpinan bagi sekumpulan keturunan Nabi atau Naqib al-Ashraf. Di samping pengangkatan hakim ini, juga diangkat administrator hukum, peneliti, imam sholat, dan pejabat keagamaan muslim lainnya. Rezim Mamalik ini menggaji semua tokoh-tokoh agama dengan gaji yang tinggi. Juga subsidi diberikan kepada madrasah mereka sedemikian rupa sehingga semua kegiatan keagamaan masuk ke dalam sebuah sistem birokrasi negara. Keberangkatan haji juga diatur secara sistematis dan permanen. Ia juga dikenal sebagai sultan yang saleh dalam hal soal agama dan sungguh-sungguh dalam menjalankan ibadah. Di bidang diplomatik, Baibars menjalin hubungan dengan pihak-pihak yang bersahabat dan tidak membahayakan kekuasaannya. Ia memperbaharui hubungan Mesir dengan Konstantinopel serta membuka hubungan Mesir dengan Sisilia. Selain itu, ia juga menjalin ikatan perdamaian dan hubungan baik dengan Berke Khan yang merupakan keponakan dari Hulagu Khan yang telah masuk Islam dan berkuasa di Golden Horde dan Kipchak, wilayah di bagian barat kerajaan Mongol. Dinasti Mamalik terkenal karena ketangguhan pasukan militernya yang pada umumnya berasal dari pelaut yang kuat, sehat kekar, memiliki tubuh yang tegap, tegas, dan amat disiplin. Sejak dari usia 10 hingga 12 tahun, mereka dilatih dan dididik dengan sempurna melalui tahapan pendidikan militer dengan loyalitas yang tinggi. Dari jenjang militer paling awal, beralih menjadi pengawal sultan, lalu naik menjadi panglima, dan akhirnya menjadi sultan. Dalam dinasti Mamalik, tidak dikenal sistem pengalihan kekuasaan secara turun-temurun, tetapi siapa yang kuat, berprestasi, dan pantas,
itulah yang diangkat menjadi sultan. Dengan kekuatan militernya inilah, selama hampir 3 abad lamanya, dinasti ini tidak pernah mengalami kekalahan dari tentara Mongol, sehingga dapat menguasai sepanjang pesisir Laut Tengah, daerah Asasin di pegunungan Syria, dan Chyrenia yang merupakan pusat kekuasaan Armenia. Kekuasaan dinasti Mamalik ini berlangsung mulai dari berdirinya tahun 1250 hingga keruntuhannya tahun 1517 Masehi. Secara geonologis dapat dibagi kepada 2 periode. Pertama, periode kekuasaan Mamalik Al-Bahri mulai tahun 1250 Masehi sampai berakhirnya kekuasaan As-Soleh Al-Hajj bin Sya'ban yang memangku jabatan kedua kalinya tahun 1389 Masehi. Kedua, periode kekuasaan Mamalik Burji mulai dari berkuasanya Barkuk tahun 1389 Masehi sampai kerajaan ini dikalahkan oleh kerajaan Utsmani pada tahun 1517 Masehi. Pengganti Baibars adalah Al-Malik Al-Mansur Saifuddin Qalawun yang memimpin sejak 1279 hingga 1290 Masehi. Sebelumnya, sistem pemerintahan dinasti Mamalik bersifat oligarki militer. Sistem oligarki ini banyak mendatangkan kemajuan di Mesir karena kedudukan amir menjadi sangat penting, sehingga para amir berkompetisi dalam berprestasi sebagai kandidat sultan. Tetapi Qalawun merubahnya dengan melakukan pergantian sultan secara turun-temurun atau monarki. Namun demikian, pemerintahan monarki ini hanya bertahan selama 4 generasi karena kekuasaan anak Qalawun berhasil direbut oleh Kitbuka pada tahun 1295 hingga 1297 Masehi. Kalau ada negeri Islam yang selamat dari kehancuran akibat serangan bangsa Mongol, baik serangan Hulagu Khan maupun Timur Leng, maka negeri itu adalah Mesir, karena Mesir di bawah kekuasaan dinasti Mamalik, dan Mamalik tidak pernah sekalipun dikalahkan oleh tentara Mongol. Kemajuan ekonomi sangat ditentukan oleh stabilitas keamanan dalam negeri. Hal ini dapat dicapai oleh Mesir, terutama di masa pemerintahan Baibars, dengan membuka hubungan dagang dengan Prancis dan Italia melalui jalur perdagangan yang telah dirintis oleh Daulah Fatimiyah, yang sebelumnya menjadi jalur perdagangan antara Asia dan Eropa karena menjadi penghubung melalui jalur Laut Merah dan Laut Tengah dan Eropa. Di samping itu, hasil pertanian menjadi meningkat karena didukung oleh pembangunan jaringan komunikasi dan transportasi antara kota, baik melalui laut maupun darat. Ketangguhan angkatan laut Mamalik juga sangat membantu pengembangan perekonomiannya. Kemajuan di bidang ilmu pengetahuan, Mesir yang selamat dari kehancuran akibat serangan tentara Mongol dan tentara Salib menjadi tempat pelarian para ilmuwan Baghdad. Mereka mendapat perlindungan dan jaminan kehidupan, sehingga ilmu pengetahuan pun menjadi berkembang sangat pesat, seperti sejarah, astronomi, matematika, kedokteran, dan ilmu agama. Suasana ini memunculkan ilmuwan-ilmuwan besar dalam bidang sejarah seperti Ibnu Taghribardi dan Ibnu Khaldun. Dalam bidang astronomi dikenal nama Nasiruddin At-Tusi. Dalam bidang matematika, Abu Al-Farraj Al-Ibri. Dalam bidang kedokteran terdapat Abu Al-Hassan Ali An-Nafis yang menemukan susunan dan peredaran darah dalam paru-paru manusia. Abul Mun'im Ad-Dimyati, seorang dokter hewan. Ar-Razi sebagai perintis psikoterapi. Dalam bidang optalmologi, Salahuddin bin Yusuf. Dalam bidang ilmu keagamaan terdapat Ibnu Taimiyah, seorang pemikir reformis dalam Islam. As-Suyuti, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam ilmu hadis, dan lain-lain. Di Mesir, para ilmuwan tersebut memperoleh perlindungan dan kehidupan yang terjamin, sehingga ilmu pengetahuan dapat berkembang dengan pesat, seperti dalam bidang ilmu sejarah.
kedokteran, astronomi, matematika, dan ilmu agama. Ketika para ulama Baghdad kehilangan semangat pintu ijtihad dan lari ke dunia tasawuf dan tarekat, dan umat hidup dalam taklid, maka di wilayah Mesir yang dikuasai dinasti Mamluk bermunculan ulama-ulama besar. Ibnu Taimiyah yang merupakan pelopor kemurnian tauhid untuk kembali pada Al-Quran dan Al-Hadis dan membuka pintu ijtihad. Begitu juga Jalaluddin As-Suyuti, seorang ulama yang produktif menulis baik di bidang tafsir maupun sejarah. Dinasti Mamalik banyak mengalami kemajuan di bidang arsitektur, keramik, logam, karena mendatangkan arsitek-arsitek ke Mesir untuk membangun sekolah dan masjid yang indah, termasuk rumah sakit, museum, perpustakaan, villa-villa, kubah, dan menara masjid yang indah. Pergantian sultan yang dialami oleh dinasti Mamluk, khususnya pada masa dinasti Mamluk Al-Bahri, memberikan corak tersendiri bagi perkembangan arsitektur setiap sultan. Kondisi persaingan di bidang arsitektur ini memberikan gambaran tersendiri bagi kewibawaan dan kemajuan bagi diri sultan. Oleh karena itu, perhatian terhadap kondisi arsitektur melambangkan kejayaan kerajaan. Hal tersebut dapat dilihat dari setiap sultan yang berusaha lebih berhasil dari pendahulunya, meskipun tidak semuanya terpenuhi, sehingga ada keinginan untuk mengabadikan sesuatu yang bersifat monumental dari kepemimpinannya sebagai warisan sejarah. Pengembangan arsitektur yang sangat tinggi tersebut ditopang oleh datangnya beberapa insinyur-insinyur yang melarikan diri ke Mesir untuk mencari perlindungan kepada sultan akibat kejaran tentara Mongol. Kedatangan arsitek tersebut membawa Mesir mengalami perkembangan seni dan budaya secara cepat. Menjadi ciri khas, bangunan masjid dan madrasah biasanya dibangun dengan sebuah ruang tengah yang terbuka yang dikelilingi 4 serambi pada tiap sisi utama dari ruang tengah tersebut, dengan beberapa ruang yang berhubungan dilengkapi dengan kamar-kamar untuk para pelajar. Bangunan makam biasanya diberi atap dengan sebuah kubah. Bangunan-bangunan yang lain yang didirikan pada masa ini adalah rumah sakit umum, perpustakaan, villa, kubah, dan menara masjid. Kondisi kejayaan arsitektur Mamluk masa klasik digambarkan oleh beberapa ahli sejarah sebagai kota yang kaya akan pertunjukan visual ala kota klasik yang sangat luas, membentuk tatanan fisik kota, dan melambangkan hubungan integral antara negara-negara Islam dan masyarakat urban. Demikian kisah masa keemasan Kesultanan Mamluk di Mesir. Semoga kita mendapat pelajaran dari kisahnya, karena Allah berfirman dalam surat Yusuf, telah ada di dalam kisah-kisah mereka itu pelajaran bagi mereka yang memiliki kecerdasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.